Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube Paham di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama Pak Hamdi. Kali ini kita akan bertemu dengan Teorema Pitagoras part 5. Sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe untuk mendukung atau mensupport channel Pak YouTube Paham. Baiklah, langsung saja. Teorema Pitagoras part 5 kali ini akan membahas tentang triple Pitagoras beserta soal dan pembahasannya. Yuk, langsung saja. Sobat, sebelum kita lebih lanjut, kita akan memahami apa itu triple Pitagoras. Triple itu artinya triple, itu artinya 3 bilangan Pitagoras. Jadi triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang memenuhi persamaan pada teorema Pitagoras A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sesuai dengan namanya, maka ada 3 bilangan yang akan memenuhi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka disebut dengan triple Pitagoras. Ya, di sini ada tabel triple Pitagoras. Jadi ini cara mencari triple Pitagoras atau 3 bilangan yang memenuhi syarat triple Pitagoras. Jadi sini A, B di tabel-tabelnya kita dipahami A misalnya A-nya 2, B-nya 1. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan 3, kemudian 2 kali AB itu sama dengan 4, kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan 5. Maka triple Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Nanti sobat bisa pelajari semua sesuai dengan tabel-tabel ini, aturan tabelnya ya. Oke, lanjut ke sini. Ada 4 macam tipe teorema Pitagoras. Ya, tipe pertama itu biasanya kita kenal tuh ada sisinya 3 cm, 4 cm, 5 cm. Kemudian ada tipe kedua, ya, ini tipe pertama ya. Tipe pertama 3, 4, 5. Nah, kemudian di sini kita lihat 3, 4, 5 ini itu mudah sebenarnya sobat ya. Kalau tipe pertama ini ketika di sini itu 3, 6, 4, 8, 5, 10, berarti ini kali 2. Kemudian ke sini ini kali 3. 3 ke 3 9, 4 ke 3 12, 5 ke 3 15. Kemudian ke sini itu dikali 4. Kemudian ke sini itu dikali 5. Jadi sangat mudah sekali sahabat ya. Jadi 4 macam tipe teorema Pitagoras. Kemudian tipe kedua juga sama, ada 5, 12, dan 13. Kemudian sini ini sama juga, ini kalikan 2 sebenarnya sobat ya, bisa digunakan, ini dikalikan 3. Dan seterusnya sama juga 7, 24 dan 25, kemudian 8, 15, 17. Baik, lanjut saja sobat, kita ke contoh soal ya. Menentukan triple Pitagoras. Jadi kita akan menentukan triple Pitagoras, tetapi ada langkah-langkah yang mudah atau trik mudah dari Pak Hamdi. Ya. Yang pertama, langkah yang pertama, kita misalkan sisi terpanjang itu adalah sama dengan C. Jadi nanti kalau kita mengetahui ada sisi-sisi segitiga, maka kita menentukan sisi terpanjangnya dulu. Jadi sisi terpanjangnya disebut dengan C. Kemudian sisi terpendeknya adalah A dan B. Jadi kalau sisi terpanjang itu adalah sisi miringnya nanti ya sobat ya. Jadi maksudnya nanti adalah sisi miring. Sedangkan ini adalah siku-siku. Jadi sisi terpendek itu adalah siku-siku, dan sisi terpanjang itu adalah nanti adalah sisi miring. Lanjut, yang kedua, memasukkan bilangan tersebut ke sepersamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Setelah kita mengetahui bahwa mana sisi C-nya, mana sisi A dan B-nya, kita akan masukkan ke persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Baiklah, yang ketiga, langkah ketiga adalah setelah kita memasukkan persamaannya, maka langkah yang ketiga menentukan triple Pitagoras. Apakah triple Pitagoras atau bukan? Jika hasilnya sama dengan, maka disebut dengan triple Pitagoras. Tapi jika hasilnya tidak sama, maka disebut dengan bukan triple Pitagoras. Paham sobat? Contoh soal, ya. Di sini di antara 2 kelompok 3 bilangan berikut, manakah yang termasuk triple Pitagoras? Jadi ada 2 soal. Yang pertama itu ada 5, 12, dan 13. Jadi ada 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kemudian yang B ada 7, 10, dan 8. Nah, kita akan menentukan manakah yang termasuk triple Pitagoras. Baiklah, kita mulai ke soal A.
A diketahui sisi segitiga 5, 12, 13. Jadi langkah pertama adalah sisi terpanjangnya adalah kita misalkan dengan C. Jadi kita cari dulu sisi terpanjangnya adalah 13. Maka ini sisi C kita ya. Kemudian 12 ini adalah sisi B, kita misalkan boleh A, ini juga A atau B. Jadi kita langsung masukkan. Jadi sisi terpanjangnya 13 maka disebut dengan C. Kemudian 12-nya B, 5-nya adalah A. Langsung kita masukkan, jadi diperoleh A itu sama dengan 5, kemudian B itu sama dengan 12, C itu sama dengan 13. Langsung kita masukkan rumusnya sobat. A kuadrat tambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Jadi 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat titik-titik 13 kuadrat. Maka 5 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 144. Titik-titik sama dengan 169. 25 ditambah 144 titik-titik 169. Jadi 25 ditambah 144 itu sama dengan 169, maka tandanya sama dengan 169. Ketika sama dengan maka disebut dengan triple Pitagoras. Paham sobat ya? Kemudian kita ke soal yang kedua. Diketahui sisi segitiga 7, 10, dan 8. Jadi yang pertama kita akan menentukan sisi terpanjangnya. Jadi 7, 10, dan 8. Sisi terpanjangnya adalah 10. Maka 10 ini disebut dengan sisi C, kemudian ini sisi B, kemudian ini sisi A. Maka diperoleh A itu sama dengan 7, B-nya sama dengan 8, dan C sama dengan 10. Langsung kita masukkan saja sobat ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat titik C kuadrat. Kita masukkan nilainya. 7 kuadrat ya, A-nya 7 ya, 7 kuadrat ditambah B-nya 8, berarti 8 kuadrat. Titik C-nya 10, 10 kuadrat. Maka 7 kuadrat itu sama dengan 49 dan 8 kuadrat itu sama dengan 64 titik 100. 49 ditambah 64 itu sama dengan 113. Yaitu tidak sama dengan 100. Ketika tidak sama dengan 100, maka disebut bukan triple Pitagoras. Berarti yang termasuk triple Pitagoras adalah 5, 12, dan 13. Sedangkan yang B itu tidak termasuk karena tidak sama dengan. Jadi A kuadrat tambah B kuadratnya tidak sama dengan C kuadrat. Baiklah sobat, lanjut ke soal berikutnya, menentukan triple Pitagoras. Di antara ketiga kelompok bilangan berikut, manakah yang termasuk triple Pitagoras? Ya, soal A ada 8 cm, 10 cm, dan 5 cm. Jadi yang pertama adalah sama, kita akan menentukan sisi terpanjang dari sisi tersebut. Yang dinamakan dengan sisi C. Jadi 8, 10, dan 15 sisi terpanjangnya adalah 15. Maka 15 cm ini adalah sisi C atau sisi miringnya. Kemudian 10 ini adalah B dan 8 ini adalah A. Jadi kita masukkan ke rumus ya. Maka ini adalah A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. A kuadratnya kita masukkan ya. 8 kuadrat ditambah B kuadratnya itu adalah 10 kuadrat titik-titik C-nya adalah 15 kuadrat. Jadi 8 kuadrat itu sama dengan 64 ditambah 10 kuadrat itu sama dengan 100 titik-titik 15 kuadrat itu sama dengan 225. 64 ditambah 100 itu sama dengan 164, 225. Apakah sama dengan sobat? Tidak ya. Jadi ini tidak sama dengan. Maka kalau tidak sama dengan, maka bukan triple Pitagoras. Jadi ini adalah bukan triple Pitagoras. Lanjut ke soal yang B, 7 cm, 24 cm, dan 25 cm. Jadi sama saja, pertama kita akan menentukan sisi terpanjangnya sisi C atau sisi miring. Jadi di sini 7, 24, dan 25. Sisi terpanjangnya adalah 25. Ini adalah C, ini adalah B, ini adalah A. Langsung saja sobat ya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Jadi A kuadratnya adalah 7 kuadrat ditambah B kuadratnya ada 24 kuadrat ya. Titik-titik C-nya adalah 25 kuadrat. Jadi 7 kuadrat itu sama dengan 49.
ditambah 24 kuadrat itu sama dengan 576 ya. Sama dengan 25 kuadrat itu berapa sobat? 625. Jadi 49 tambah 576 itu sama dengan 625, 625. Apakah sama? Ya, sama. Jadi ketika dia sama atau sama dengan ya, jadi 605 ini 625 juga, maka disebut dengan triple Pythagoras. Ya, lanjut ke soal yang C. Jadi ini triple Pythagoras. Soal yang C itu 10 cm, 9 cm, dan 11 cm. Kita akan mengetahuinya apakah triple Pythagoras atau tidak. Yang pertama sama, kita akan menentukan sisi terpanjang adalah sisi C. Jadi 10, 9, dan 11. Sisi terpanjangnya adalah 11. Maka ini sisi C, ini A ya, karena dia lebih kecil. Kemudian ini adalah B. Langsung kita masukkan saja sobat ya. A kuadrat ditambah B kuadrat titik-titik C kuadrat. Jadi A kuadrat itu adalah 9 kuadrat ditambah B kuadrat itu 10 kuadrat titik-titik C kuadratnya adalah 11 kuadrat. 9 kuadrat itu sama dengan 81 ditambah 10 kuadrat itu sama dengan 100 titik-titik 11 kuadrat itu sama dengan 11 kali 11 121. 81 tambah 100 itu sama dengan 181, ini 121. Apakah sama sobat? Sama dengan? Tidak sama dengan. Ketika dia tidak sama dengan, maka ini adalah juga bukan triple Pythagoras. Jadi ini sobat ya, bukan triple Pythagoras. Ini bukan triple Pythagoras. Gimana sobat? Paham? Dengan menentukan triple Pythagoras, mudah kan sobat? Ya, demikianlah video kali ini tentang triple Pythagoras. Semoga sobat YouTube paham dengan materi kali ini. Terima kasih atas kecepatannya. Untuk mendukung channel YouTube Paham, jangan lupa like ya. Like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan channel YouTube Paham dengan materi-materi matematika yang luar biasa. Belajar bersama YouTube Paham, makin asyik belajarnya dan semakin paham. Bye-bye.